Tuhan Moses. memerintahkan Musa naik ke Gunung Nebo. Di puncaknya, Musa memandang tanah Kanaan yang dijanjikan sejak dahulu kala. Hamparan hijau, sungai, dan pegunungan terhampar luas di hadapannya, namun Musa hanya bisa melihat, tidak memasukinya. Dan di puncak itu, Musa wafat dengan damai. Ia menyelesaikan perjalanan iman yang panjang, dan Tuhan sendiri yang menguburkannya. Setelah puluhan tahun memimpin bangsa Israel, Musa kini berdiri di ambang akhir dari perjalanan panjangnya. Ia telah melewati laut yang terbelah, menerima hukum Tuhan di Gunung Sinai, memohon belas kasih atas umat yang bersalah, dan berjalan bersama mereka di gurun panas selama 40 tahun. Namun hari itu, langit di atas dataran Moab terlihat berbeda. Langitnya bersih, angin bertiup tenang, dan matahari bersinar lembut menyinari puncak Gunung Nebo, tempat di mana Musa akan menyelesaikan tugasnya. Perintah Tuhan kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah ke Gunung Abarim ini, ke Gunung Nebo, dan pandanglah negeri Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi milik mereka. Engkau akan melihatnya, tetapi tidak akan masuk ke sana." Perintah ini datang bukan karena Tuhan kejam, melainkan sebagai bentuk pengajaran yang tegas. Musa, meskipun hambanya yang setia, pernah gagal menaati Tuhan di Meribah. Namun, Tuhan tetap memperlakukannya dengan kasih. Ia mengizinkan Musa melihat tanah perjanjian tanah yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai penutup dari seluruh pengabdiannya. Pendakian terakhir, Musa naik ke puncak Gunung Nebo, menuju puncak Pisgah yang menghadap ke Yeriko. Dari atas gunung itu, Tuhan memperlihatkan seluruh negeri itu kepadanya. Tanah Gilead sampai ke Dan, seluruh wilayah Naftali tanah Efraim, dan Manasye seluruh tanah Yehuda, sampai ke laut barat tanah Negeb, lembah Yordan kota Palem, Yeriko. Mata Musa memandang jauh, menyapu seluruh wilayah yang selama ini hanya bisa ia dengar melalui janji. Ia melihat tanah subur, gunung-gunung hijau, dan sungai yang mengalir di kejauhan. Hatinya penuh haru. Ini adalah hasil dari iman, kesetiaan, dan perjuangan panjang. Musa wafat dengan damai. Di tempat itulah, di atas Gunung Nebo, Musa hamba Tuhan, pemimpin yang setia meninggal dalam damai sesuai firman Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Tuhan sendiri yang menguburkan Musa di suatu tempat di tanah Moab, dan sampai hari ini tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti di mana makamnya. Musa mati di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan, dan ia menguburkannya di sebuah lembah di negeri Moab. Tetapi tidak ada yang mengetahui tempat kuburnya sampai sekarang. Ulangan pasal 34 ayat 5-6. Musa meninggal dalam usia 120 tahun. Namun, matanya tidak kabur, kekuatannya tidak hilang. Dia tetap kuat secara fisik dan jernih secara rohani. Tuhan memberinya kekuatan sampai akhir. Israel berkabung dan Yosua melanjutkan bangsa Israel menangisi Musa selama 30 hari di dataran Moab. Ia adalah pemimpin yang luar biasa, satu-satunya yang berbicara langsung dengan Tuhan, muka dengan muka, seperti sahabat. Sesudah itu, tongkat kepemimpinan jatuh kepada Yosua bin Nun, hamba muda yang telah disiapkan Tuhan. Yosua penuh dengan roh kebijaksanaan, karena Musa telah menumpangkan tangan atasnya. Dan bangsa Israel pun mulai melangkah ke tanah perjanjian di bawah kepemimpinan baru, namun membawa warisan rohani Musa dalam setiap langkah mereka. Warisan Musa, lebih dari sekadar pemimpin Musa, tidak hanya dikenal karena membawa umat keluar dari Mesir. Ia adalah nabi terbesar dalam sejarah Israel, seorang yang taat meski menghadapi tekanan, penuah syafaat bagi umat yang keras kepala, hamba yang dekat dengan Tuhan dan mengenal suaranya. Alkitab mencatat, tidak pernah muncul lagi seorang nabi di antara orang Israel seperti Musa, yang dikenal Tuhan muka dengan muka. Ulangan pasal 34 ayat 10. Pelajaran dari Gunung Nebo. Kematian Musa di Gunung Nebo bukanlah akhir,
tetapi penutup yang mulia dari sebuah kisah iman. Ia mungkin tidak menginjakkan kaki di tanah Kanaan, tetapi ia menginjakkan hatinya dalam janji Tuhan yang kekal. Melalui Musa, kita belajar bahwa hidup bukan soal pencapaian pribadi, tetapi soal ketaatan sampai akhir. Dan meski kita kadang tidak melihat semua janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita, Tuhan tetap setia dan Ia menyimpan upah yang kekal bagi setiap hambanya yang setia. Demikian kisah tentang Musa yang hanya bisa melihat tanah perjanjian dari kejauhan. Ia tidak masuk ke dalamnya, tetapi ia meninggalkan warisan ketaatan dan iman yang tak ternilai. Saya, Kak Arva, mengajak kita semua belajar dari Musa bahwa kesetiaan lebih penting daripada pencapaian. Tuhan melihat hati, dan Ia tidak pernah melupakan mereka yang setia sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tuhan memberkati. Jika kisah ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk menyukai video ini. Tinggalkan komentar sebagai bentuk dukungan dan bagikan kepada keluarga atau sahabatmu. Ikuti terus halaman ini untuk kisah-kisah Alkitab lainnya yang membangun iman. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Shalom sahabat semua. Hari ini, Kak Arva akan mengajak kita menyelami salah satu momen paling mengharukan dari perjalanan hidup Musa. Kisah yang menggambarkan ketaatan, akhir pelayanan, dan kesetiaan Tuhan hingga detik terakhir. Mari kita siapkan hati untuk merenungkan bersama kisah Musa di puncak Gunung Nebo.